Erlangga Hartarto itu sangat mungkin diajak untuk menjadi bagian dari poros perubahan. Mungkin juga disorongkan untuk mendampingi Anies Baswedan. Bisa dikatakan 6 bulan terakhir ini untuk sama-sama mencari titik temu dan juga kompromi dalam arti bagaimana membangun kebersamaan ke depan. Pak Erlangga, kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir, komunikasi dari Pak Erlangga ini malah cenderung lebih banyak kepada pihak di luar KIB. KIB, saya ulangi, Golkar bersama dengan partai-partai politik di Koalisi Indonesia Bersatu KIB kemarin juga baru bertemu, sedangkan Demokrat saat ini juga membangun komunikasi yang intensif. Nah, disinilah tentunya kalau koalisi perubahan itu telah menerangi piagam. Per hari ini itu yang berlaku. Segala sesuatunya punya kemungkinan. Namun demikian, semangat yang kami jalin tadi adalah sama-sama tentu menghormati posisi dan sikap politik per hari ini. Dengan teman-teman di koalisi perubahan, yaitu dengan Nasdem dan PKS. Dan tentunya kami juga telah melakukan komunikasi dan jalinan yang cukup intensif. Golkar dan P3 kemungkinan ya masuk ke koalisi perubahan begitu kan. Tadi kalau boleh saya mengutip pembicara di dalam, Pak Erlangga memulai dengan kata-kata politics is the art of possibility. Dalam politik seperti juga sebetulnya dalam kehidupan. Dan ini salah satu bentuk keterbukaan dan juga kehangatan Pak Surya dengan Ketua Umum Partai Golkar, koalisi besar di mana-mana menguntungkan Indonesia. Dengan selesainya pertemuan Partai Demokrat dengan Golkar ini, apakah capresnya yang diungkap Anies atau mungkin ada perubahan-perubahan sedikit atau ada goyang-goyang sedikit terkait capres yang diusulkan? Terima kasih. Ganjar, Prabowo, Anies, siapa yang asetnya gampang beranak? Ketiga calon presiden capres pemilihan presiden 2024 yaitu Ganjar Pranowo, Anies Rashid Baswedan, dan Prabowo Subianto memiliki kekayaan di atas 10 miliar, salah satunya bahkan mencapai 2 triliun. Namun, siapakah yang memiliki aset investasi terbanyak? Dalam perencanaan keuangan, aset investasi didefinisikan sebagai aset yang nilainya akan terus bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, aset investasi juga sanggup menghasilkan pendapatan pasif bagi pemiliknya. Kedua hal di atas tentu berkontribusi pada peningkatan kekayaan pemilik aset itu di masa depan. Adapun aset yang dimaksud apalagi kalau bukan properti, tanah dan bangunan, surat berharga, efek di bursa saham dan kepemilikan perusahaan. Lantas, apa kabar dengan harta bergerak lainnya? Melansir informasi di situs LHKPN, adapun harta yang tergolong sebagai harta bergerak lainnya di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN adalah perabotan rumah tangga, barang elektronik, perhiasan dan logam atau batu mulia. Sementara itu, Anies Baswedan mengantongi aset properti dan surat berharga dengan jumlah 14,7 miliar. Dengan total kekayaan sebesar 10,9 miliar, total aset investasi Anies seolah terlihat melebihi total kekayaan. Namun hal itu semua terjadi karena adanya utang sebesar 7,6 miliar yang dimiliki Anies. Prabowo Subianto memiliki kekayaan terbesar yaitu 2 triliun dengan total aset properti dan surat berharga senilai 1,97 triliun atau setara dengan 98% dari total kekayaannya. Berapakah aset investasi yang ideal dalam perencanaan keuangan? Pemilihan aset investasi juga sebaiknya dilakukan saat seorang sudah memiliki aset lancar, dalam batas yang ideal, serta prospektif finansial dalam bentuk jaminan kesehatan yang cukup memadai. Ganjar, Prabowo, Anies, siapa yang asetnya gampang beranak? Ketiga calon presiden capres pemilihan presiden 2024 yaitu Ganjar Pranowo, Anies Rashid Baswedan, dan Prabowo Subianto memiliki kekayaan
di atas 10 miliar, salah satunya bahkan mencapai 2 triliun. Namun, siapakah yang memiliki aset investasi terbanyak? Dalam perencanaan keuangan, aset investasi didefinisikan sebagai aset yang nilainya akan terus bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, aset investasi juga sanggup menghasilkan pendapatan pasif bagi pemiliknya. Kedua hal di atas tentu berkontribusi pada peningkatan kekayaan pemilik aset itu di masa depan. Adapun aset yang dimaksud apalagi kalau bukan properti, tanah dan bangunan, surat berharga, efek di bursa saham dan kepemilikan perusahaan. Lantas, apa kabar dengan harta bergerak lainnya? Melansir informasi di situs LHKPN, adapun harta yang tergolong sebagai harta bergerak lainnya di laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN adalah perabotan rumah tangga, barang elektronik, perhiasan dan logam atau batu mulia. Sementara itu, Anies Baswedan mengantongi aset properti dan surat berharga dengan jumlah 14,7 miliar. Dengan total kekayaan sebesar 10,9 miliar, total aset investasi Anies seolah terlihat melebihi total kekayaan. Namun hal itu semua terjadi karena adanya utang sebesar 7,6 miliar yang dimiliki Anies. Prabowo Subianto memiliki kekayaan terbesar yaitu 2 triliun dengan total aset properti dan surat berharga senilai 1,97 triliun atau setara dengan 98 dari total kekayaannya. Berapakah aset investasi yang ideal dalam perencanaan keuangan? Pembelian aset investasi juga sebaiknya dilakukan saat seorang sudah memiliki aset lancar dalam batas yang ideal serta prospektif finansial dalam bentuk jaminan kesehatan yang cukup memadai. Ganjar, Prabowo, Anies, siapa yang asetnya gampang beranak? Ketiga calon presiden Capres pemilihan presiden 2024 yaitu Ganjar Pranowo, Anies Rashid Baswedan, dan Prabowo Subianto memiliki kekayaan di atas 10 miliar, salah satunya bahkan mencapai 2 triliun. Namun, siapakah yang memiliki aset investasi terbanyak? Dalam perencanaan keuangan, aset investasi didefinisikan sebagai aset yang nilainya akan terus bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, aset investasi juga sanggup menghasilkan pendapatan pasif bagi pemiliknya. Kedua hal di atas tentu berkontribusi pada peningkatan kekayaan pemilik aset itu di masa depan. Adapun aset yang dimaksud apalagi kalau bukan properti, tanah dan bangunan, surat berharga, efek di bursa saham dan kepemilikan perusahaan. Lantas, apa kabar dengan harta